Asik banget. dia. Alright, itu Jepang. Sementara kalau kita lihat timnas Inggris justru kayaknya mulus banget nih. Ya mulus lah lawannya jelek-jelek. Iya lah. Emang jago. Emang jago. Emang. Apalagi Iya. kalau kita lihat di eranya Tuchel sendiri ini Iya. ya, yang sempat sebenarnya waktu awal tuh dapat kontroversi juga kan. Hati-hati. Karena ini kan pelatih Jerman. Tapi Iya. ternyata justru di bawah kepemimpinannya sekarang The Three Lions ini justru kayaknya lebih bisa bermain kolektif. Jadi nggak cuma mengandalkan satu Iya. dua pemain Tidak aja. setuju. Ini ada bagus nggak sih? Coba. Coba yang nggak setuju dulu. Buat gue sih, gue jagoin Inggris. Oke. Gue jagoin Inggris. Jadi bukan sebagai yang anti Inggris enggak gue. Cuman secara tim dengan materi seperti ini, gue melihat justru kok biasa aja Inggris mainnya. Oh gitu. Iya, gue nggak melihat secara, apalagi tadi dirimu mengatakan secara kolektif. Gue sih belum. Berkali-kali crossing mentok, striker siapa sih yang gantiin Kane? Gak ada. Mau siapa? Watkins. Oke. Mau siapa lagi? Siapa striker Inggris? Tony udah nggak ada. Ivan Toney. Iya. Itu nggak ada. Pada akhirnya kalau Kane cedera atau absen bakal kerepotan juga. Midfield gini, kalau materi pemain Inggris mungkin yang kita udah bahas ya. Iya, Iya, udah iya. bahas. Ketebalan. Ketebalannya Yang juga luar mewah biasa. Cuman apa yang ditawarkan oleh Thomas Tuchel, gue belum begitu convincing. Tadi dirimu mengatakan bahwa ya lolos ke World Cup itu hal yang sudah sewajarnya dan sudah pasti bakal kejadian lolos karena emang lawan-lawan di kualifikasinya bukan levelnya gitu dan kalau bukan masalah begini. Tadi gue kecewa sama performa. Sekarang balik lagi gimana Inggris di World Cup? Inggris selama kualifikasi emang jarang convincing. Tapi begitu turnamen Nggak convincing juga. tapi kan jauh. 2022 jelek babak banget. gede Iya. Tapi jauh sih, nggak Iya, tapi kan bagus. jelek banget. Jelek Iya. banget. Tapi Euro 2022 Jalurnya kemarin kan nggak pernah yang kebobolan sama Slovenia. satu kebobolan Iya. doang gitu. Artinya begitu turnamen dia bagus. Kan yang absen dari Inggris tuh juaranya gitu loh. Final mah nyampe ya. Final Final mah udah nyampe. nyampe. Udah penantian lama nih ya. Iya, apalagi sekarang pemain kayak Saka, Eze, terus siapa lagi tuh namanya Miles Lewis Kelly kalau nggak salah. Iya, Itu juga iya. makin bagus gitu. Declan Rice di tengah juga makin Wow. oke. Semuanya tuh diborong tuh Gampang, namanya. iya. Bagus nggak gue nanya? Bagus. Ya udah, Bagus. kaget. Madueke. Tapi ini gue rasa seger banget ya. Ngeliat Tuchel lagi-lagi gue harus bilang seger. Justru gue bilang upgrade banget Inggris belakangan bersama Tuchel gitu. Terutama Berarti nggak setuju dengan yang tadi gue nggak setuju. Aldi bilang. Karena Oke. dari segi lini belakang udah sangat kokoh Mantap. dan ini Oke. bukan cuma sesuatu yang kita lihat baru nih barang bersama Tuchel. Tapi enggak, kalau kita lihat rekam jejak Tuchel setiap ngelatih tim itu awal-awalnya selalu kayak begini menurut gua. Dia selalu bisa ngubah lini belakangnya jadi solid dulu. Kayak Chelsea kan waktu itu lini belakangnya gampang banget dibobolin di era Lampard, tapi datangnya dia pemain yang sama, materi pemain yang sama, cara main yang berbeda, defense jauh lebih solid, bisa jadi juara. Dan itu Tuchel banget. Dan Tuchel itu sistem bermain bertahannya dulu disolitin. Dan menurut gua that's why Pickford masih jadi andalan dan sekarang mecahin rekor sebagai kiper yang Iya, rekor clean clean sheet. sheet terbanyak ya di rekor timnas Inggris Lo gitu. setuju Pickford tetap ada di tim? Gue tetap Pickford. Iya kan? Gue harus Pickford. Pickford Solid. dibandingkan yang lain. Jadi menurut gue tim ini udah terbentuk dan mereka enak banget ditonton di era Tuchel dan di Southgate walaupun nyampe babak final gitu-gitu ya karena lawannya mereka selalu beruntung dapetnya tuh lawan yang mudah menurut gue. Jadi menurut gue Iya, di era babak Southgate knockout. itu banyak kebohongan yang dirias-rias Dimanis-manisin. doang lah. Cherry picking lah menurut Oke. gue di era Southgate. Jadi di era Kayak kenal tuh Tuchel itu- kata-kata cherry picking lagi ramai. Jangan dimainin kemarin. dulu, Mas. Jangan dimainin dulu. Lagi ramai Tuchel itu kemarin. paling Tetap cocok sama Inggris. kayak sekarang dong berarti Inggris. Kualifikasi lawannya? Sekarang lawannya ya Lu mau cherry picking juga? enggak, tapi biasanya mereka nggak sesolid ini lini belakangnya gitu. Tapi sekarang Gehi sama sesuatu Denburn yang kan? berbeda. Gehi Denburn Denburn. kan terbaik. Sekarang kan udah rotasi semua tuh, Iya. tapi sistem bertahannya tetap Tebel, sama. karena tebel. Bagus. Ya. Ada Stones, Konsa. Sekarang sih belakangan pakainya dua itu. Tapi Konsa tetap jelek dong. terjaga. Tapi di Inggris bisa di cover sama keinginannya Tuchel Karena gitu. serangan dari lawannya nggak ada yang mencoba gimana Justru membatasi. Begitu ketemu Spanyol. Karena gue lihat di era Chelsea dulu juga Jerman dengan Walter Made. Chelsea dulu ada Calobah, tiba-tiba Calobah sama Lampard, Calobah sama si Tuchel bisa beda banget. Jadi itu sesuatu yang gue lihat di polanya dia emang bisa ngelakuin hal itu. Dia bisa nge-cover pemain-pemain yang tadinya kayak expose, bisa dia lapisi dengan itu. Dan Tuchel menurut gue udah lebih fleksibel sekarang. Jadi menurut gue mau 4 back 3 back itu cuma di atas kertas doang. Tapi Inggris siap banget. Yang bahas 4 4 back 3 back di sini lah. Di sana nggak ada Sensi soalnya. nih. Ya. Oke, Walaupun gini startnya sih, 4 back, 3 ini menarik back. banget karena tadi Aldi bilang dia belum lihat sesuatu yang istimewa di eranya Tuchel juga kan. Tapi kalau dari Rizal justru meng-highlight Tuchel ini bisa mengubah jadi makin tebal dan makin mantap. Gimana kalau dari Nggak, Fix gini, melihatnya gimana? pertama adalah Inggris nunjuk Tuchel itu mungkin kayak kita nunjuk
pelatih Malaysia untuk ngelatih timnas Indonesia. Umpamanya. Pertama mereka udah menjual jiwa mereka dulu nih untuk seorang Jerman. Kalau Siap malu lah. Kalau Siap iya kalau malu. Evelyn tahu sejarah Inggris Jerman, terutama Perang Dunia II, bagaimana mereka dengan bangganya melawan Jerman, Nazi Jerman, selamat satu-satunya negara di Eropa yang nggak ditaklukkan sama Nazi Jerman. Terus kemudian Minta bantuan. 5-1 in Munchen. Iya, 2000. Dari Euro 2000, Euro 96 bagaimana mereka sakit hatinya kalah dari Jerman. Terus untuk nunjuk seorang Jerman untuk menangani timnas Inggris itu Menanggalkan ego banget gitu ya. Iya, menanggalkan ego, menjual itu dia selling your soul to the devil lah, bisa dibilang seperti itu. Sehingga bagi Tuchel untuk membuktikan bahwa dia works itu bukan lagi semifinal. Kalau tadi udah dibilang langganan semifinal. Inggris harus juara. Itu Targetnya. itu lagunya Euro 96 30 Years of Iya. Hurt itu. Di Itu sini. udah 30 tahun Di dari sini. 30 tahun itu. Sekarang pas nih. Persis, iya. Iya, sekarang 30 nih. Years of Hurt. Sekarang 30 Years of Road to Euro, sekarang World Cup nih. Road to Euro, sekarang Road to World Cup. Jadi gue bilang harus juara. Bosan sih denger It's Coming Home mulu. Karena sebelumnya harusnya juara Ya, menurut itu gua sama anthemnya. Southgate. Sama Apa? Southgate harusnya juara menurut gue dengan Nggak ada. kualitas pemain yang Namanya mereka miliki. harusnya juara tuh gak ada. Dengan kualitas yang mereka miliki, Southgate tuh nggak bisa memaksimalkan tim ini dengan baik gitu. Karena banyak banget sesuatu yang seharusnya tuh bisa lebih, tapi sama Southgate tuh Nggak kayak bisa tangannya memaksimalkan terbatas. tim yang Harusnya ada. juara, Harusnya misalnya gini, harusnya terakhir, lolos. Inggris Spanyol ya? Yang Spanyol, Ya, yang menurut Euro. lu berarti harusnya Inggris yang juara dibanding bisa Spanyol? menurut gua kalau dia main Spanyol kemana-mana. karena inget Itu berapa ya? Gue lupa. 2-1 dah. 2-1 dan itu game berulang-ulang di babak kedua. Inggris selalu bisa comeback kalau maininnya Palmer gitu di babak kedua, tapi tetap aja starting Foden lagi, habis itu diulang lagi Gua sih kesalahan. Spanyol kemana-mana. Kalau di 2021 yang Itali. kalah lawan Itali, mereka bisa unggul 1-0 tapi mereka habis itu nggak mau main bola lagi kan. Mereka habis itu bertahan aja sampai ngundang Itali bisa keluar dan Itu yang lu bilang harusnya juara. Harusnya bisa lebih. Oke, Tapi kita kalau sama cukupkan Southgate dulu. nggak bisa menurut Kita gua. cukupkan dulu Gitu. dari JM Team ngelihatnya gimana nih mengenai pemilihan ya untuk Tuchel ini akhirnya bisa memimpin The Three Lions. Tadi ada ngomong, tadi sambil- ada ngomong kalau ketemu Prancis sama Spanyol selesai tuh Inggris. Gue setuju. Oke, kita baca-baca deh. Bagaimana saweran-saweran yang sudah masuk dan apa aja yang dikatakannya. Let's go. Ada Budi, Rp25.000. Budi. Bang Ini Aldi, Budi Karya. kita Hadir. boleh iri sama Jepang gak sih? Anime Captain Tsubasa jadi kenyataan bisa ngalahin Brazil sedangkan Indo masih gini-gini aja. Di agama gua ya, kalau iri sama hal yang bagus, Oke. itu bagus, boleh. Oke, Jadi kalau siap. kita iri dengan pencapaian yang hebat, gak apa-apa. Kita Siapa harus tahu bisa. Jadikan Ketularan. motivasi. Ketularan. Jadikan motivasi. Motivasi. Let's go. Kita lanjut cepat. Heru, Rp25.000. Kenapa ya Ancelotti semenjak jadi pelatih tim nasional aura bintangnya sebagai pelatih berkurang? Sekarang malah kalah sama Moriyasu. Nih Rijal nih pembela. Tuzal. Sabar. Sabar. Sekarang Sabar mereka aja. Kok sabar karena sih? Pertanyaan Ancelotti bagus. baru 3 bulan kan, dan dia ini kan emang tim yang transisinya dari Neymar Oh, tuh keluar sulit. lagi. Oh, keluar Baik, baik, lagi. Sulit. Rizal, sekarang masih jadi pemain Brazil jelek-jelek begitu. Gue nggak mau bilang begitu. Mereka jelek kalau Udah aja. backnya bukan Gabriel. Jadi itu tim yang menurut gue harus ada Gabriel dan juga Marquinhos di sana. Oke. Kalau bukan Marquinhos masih ada lagi lah. Tapi kalau backline yang kalah dari Tengahnya Jepang jelek, itu penyerangnya buruk. jelek, backnya Oke. jelek, kipernya doang bagus. Ederson. Berarti- Gelandangnya Tapi udah nggak bagus. dimainin. Gelandang Gelandang udah tengahnya. oke lah. Si Nomor Oke. 8 dong. Siap, Nomor kita 8 siapa? cukupkan. Bruno sama Jolinton. Gimana ya? Nanti Itu dilanjutin dia. lagi Joy debatnya Linton. ya. Ini kolom komentar kita juga jadi rame nih ikut-ikutan debat juga. Dari Tio, Rp25.000. Pelatih Jepang dulu ngalahin Jermannya Flick dan Spanyolnya Enrique di WC. Di World Dan- Cup. World Cup. Di World Cup kok jadi WC. Yang sekarang digadang sebagai pelatih top dunia. Udah top, Oke, levelnya top. Betul. next top ya, level. dari pertanyaan kita Hebat, lanjut. hebat berarti. Dendi, Rp25.000. Menurut para pundit, lebih bervalue mana musim 2026 ini? Menang Liga plus UCL apa menang World Cup? Coba. Nah ini, Ya jawab cepet, Ballon jawab d'Or kalau tahun Cup. genap biasanya berhubungan dengan sepak bola internasional. Jadi, World World Cup, Cup. ya. Iya. Jadi gue World Cup pengen, lah. gue pengen lihat Portugal menang. Gue pengen lihat Ronaldo dapat Piala Dunia. Oke. It will never happen. Untuk tahun 2026 World Cup karena kuotanya lebih gede, jadi prestisnya tuh menurut gue lebih Lebih ketat gede ya? tuh, persaingannya lebih besar. Oke, baiklah. Panjang Sudah umur. disimpulkan. Zed, gue bahas Portugal ada Lanjut, Ronaldo. Kevin, Gua lihat tadi Rp25.000. loh. Bahas Ronaldo Gila, yang jadi baru pencetak aja. gol terpanjang,
saya jadi salah. Terbanyak, Bas ya. Ronaldo yang jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas dan Messi yang jadi pencetak asis Ya udah terbanyak sih, timnas. dua nama itu hanya Iya. akan dilekatkan dengan rekor dan angka-angka. Jadi beruntunglah legend lah kalian ya. yang bisa melihat dan juga menjadi Mesin. bagian dari mesin-mesin itu. Angkat topi aja lah udah Angkat pokoknya. topi. Fadil, Rp50.000, terima kasih. Menurut para pundit, apa makna dari postingan Jay Itzes yang terbaru di IG yang membela Pak Gua nggak lihat. Kapten. Iya, Sikap kapten. Sikap kapten. Yang saya mau tangkap dari 2 kali Jai posting adalah pesannya bahwa ini adalah bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Ini adalah tentang menempatkan Indonesia di peta sepak bola dunia dan gue bahas kemana ya di sini ya. Bener kok kita gara-gara timnas sekarang banyak wartawan dari luar yang meliput timnas kita, banyak pemain luar yang tahu Indonesia itu. Ya menurut gua ngambil pesan positifnya aja. Nih tim ini tidak dibangun untuk saat ini tapi juga untuk masa depan. Ini orang 25 tahun tapi ngomongnya keren Bijak banget. ya. Anjir, gua bilang public relationnya bagus banget. Lionheart-nya orang. Emang dia lihat nggak yang dia ngambilin botol di Iya. lapangan? Wah itu Orang sih pertama orang yang pertama yang itu. Pas Ole Romeni dijatuhin pelanggaran orang terakhir, orang pertama yang nyampe ke protes wasit kuning. Dari dia belakang. dari belakang Dia wah, langsung anjir, nurin. cepet banget. Sorry kita beruntung banget. Pokoknya tim ini ke depannya apapun yang terjadi harus dibangun Sekeliling di Jaya. sekeliling. Jaya. Amin. Kita doakan Jadi yang kayak orang terbaik. Oke. Belanda, jadi kayak Karena Aldi kayak waktu orang kita- Belanda, apanya Wow. orang Belanda? Waktu Belanda. kita udah Pang super Bronkhorst kali mepet. Jadi kita langsung mau bahas dulu yang paling big match di akhir pekan ini. Ada Liverpool melawan Manchester United. Wow. Gimana nih dengan badai cedera yang dialami sama Liverpool? Silakan. Iya, Siap. badai cedera emang ada dan Alisson kan udah pasti nggak main. Tapi untungnya kalau untuk Gravenberch Siapa sih aja dia sih? bilang Gravenberch. Masa 2 orang Yang doang kembaran. badai cedera? Karena tim ini kan baru, Mas. Tim ini baru gimana? Ada yang badai cedera. badai cedera 2 tim doang, 2 pemain doang. Mereka juara loh. Mereka pemain yang juara musim lalu. Kalau mereka hilang, Alisson. kalau Iya, mereka iya, hilang tunggu, itu tunggu. dampak, Mas. Kita list lagi, badai kita cedera list. tuh Arsenal. Badai cedera, berapa orang yang apa? Alisson. Udah. Habis itu Gravenberch. Katanya precaution. Tapi untungnya Gravenberch itu precaution. Itu juga Alisson doang. Lu precaution. udah punya Mamardashvili. Gravenberch precaution Tapi- juga, masa dianggap Ini badai bukan cedera? kata gue nih ya, tapi Ini kata bukan Salah kata nih, gua. kata Mohamed Salah. Apa Please katanya? put some respect ke para pemain yang jadi juara musim lalu. Ini semua pemain baru. Iya. Pemain yang datang Enggak, sekarang konteksnya musim nggak lalu. begitu, konteksnya nggak Iya, begitu. Soalnya dibandingin Enggak, kan. Itu pembandingan doang. Soalnya dibandingin Cuman kan. Badai cedera 6 pemain lo nggak main, itu badai cedera. Tapi Gua kalau akui. untuk konteks Liverpool, karena kan konteksnya kalau kita Pertama, berangkat dari konteksnya omongan gua transisi. minggu lalu ya, kan emang tim ini perlu back to basic. Oke. Kalau basicnya Gravenberch hilang, artinya basicnya nggak bisa balik ke sana dulu nih. Itu menurut gue yang bahaya di situ. Oke. Jadi bahaya ini ketemu MU di Anfield. bahaya, Mas. Tetap bahaya? Bahaya. Ini harus diluruskan nih. Oh terakhir kan 2-2. Ya terakhir 2-2 di Dan Anfield. ketika itu MU juga baru kalah 3 kali Iya. beruntun, Dan datang ke Anfield kirain bisa bakal dapet dibantai, poin. Bisa taunya dapet dapat poin. poin. Dan itu kan nggak terhenti sama. Nah. Tapi itu nggak terhenti sama international break. 7-0, Tapi 4-0. it's the nature of Tapi- Liverpool dan MU lah menurut Iya, gue ya. secara head Karena to head kan gini, sebenarnya Tuh ada itu yang kalau ketawa main di tuh, Anfield badai selalu- cedera tim baru. selalu Selalu menghasilkan dominan. yang- Selalu Rizal, dominan, tapi gue mau Rizal. ngingetin aja ya di eranya peaknya Jurgen Klopp. Orang kan pandit juga banyak bilang banding-bandingin sekarang sama Jurgen Klopp ya. Di era Jurgen Klopp tuh Liverpool dapat 103 dari 105 poin yang available. Duanya kemana tuh? Hilangnya sama MU. Jadi MU di situasi mau lagi bagus kayak mau lagi jelek sekalipun. Dan di ini era Klopp kondisi nggak juga bisa 7-0 lawan dibanding-bandingin. MU gitu aja. Dan itu pun MU lagi bagus-bagusnya. Jadi kondisi MU lagi jelek, MU lagi bagus itu nggak berlaku di derby menurut gua. Karena Oke. tadi gua bilang 103 dari 105 kok hilang 2 poin, hilangnya dari MU. Terus jadi- kenapa bisa ada 7-0? Padahal MU 7-0 itu seminggu sebelumnya habis juara Carabao. Tapi Jadi kan nggak berlaku. itu poin sebelum lagi Liverpool gimana, gitu. mecahin British record transfer fee 2 kali Wadaw. beruntun dalam satu Satu transfer window, Satu transfer tapi belum window. ngeklik. Tapi gua rasa kita akan melihat wajah Liverpool yang berbeda setelah international break. Karena kalau ngebahas cederanya ya oke ada. Tapi McAllister kemarin di Argentina mainnya bagus. Dan gua harap ini pemain yang Betul. akhirnya dapat ngeklik. Dan Isak walaupun tersingkir timnya ya dari Piala Dunia dari jalur yang ini, tapi gua rasa menit bermain tuh segala sesuatu yang dia butuhkan itu menit bermain sekarang. Dan gua harap di international break ini kelar, datang ke laga lawan MU, season start from now. Gua Musim baru mulai. Gimana nih? Season gua sih starts melihat from di sini Yang now. diuntungkan adalah Liverpool. Yang diuntungkan Ya. Liverpool Karena karena setelah 3 kekalahan beruntun, Liverpool tuh butuh stop dulu untuk tenang dulu. Reset. Breather. Ya. Dan dia ada kesempatan untuk napas. MU lagi performa bagus. Iya. Dihentikan sama international break. Terakhir dia menang sama siapa ya? Sunderland. Sunderland.
2-0. Bagus lah lawan Sunderland sama menang. Burnley ya. Iya, oke lah menang, kita hargai kemenangan itu. 2-0. Cuman win streak terus dipotong sama international break itu nggak enak. Ya, rasanya yang lagi bagus malah Lagi enak disuruh udahan. Iya, aduh. Gitu ya Terus ke kan. Anfield lagi. Apa? Abis itu datangnya ke Anfield. Abis itu juga datang kan. ke Anfield lagi. Jadi ya Pressure. buat gua ya Liverpool menang banyak. menang tapi nggak banyak. Sebenarnya- Gua sih pengennya kalau gua pengen ya MU menang dong. Oke. Gua bakal berteriak UNITID dong. Oke, gimana sih? Coba diluruskan dulu dari Nggak. kacamata yang Iya, Virzi lihat sebenarnya bagaimana? kalau lihat metrik data dari awal musim, seharusnya Man United tuh mencetak lebih banyak gol dari Liverpool. Iya, iya, betul. Karena secara angka expected goal Man United unggul bahkan dari semua Telak. tim lain di Inggris ya. Tapi mereka cuma nyetak 9 gol sementara Liverpool 13 dan 13 ya kalau nggak Iya. salah ya. Sehingga inilah ketajaman mungkin akan jadi pembeda di laga nanti sih. Oke, siap kalau begitu. Ini ada banyak banget pembahasan dan kita akan menanti bagaimana super big match di akhir pekan nanti Liverpool melawan MU. Apakah benar Liverpool yang banyak diuntungkan atau justru MU yang bisa mempertahankan tren positifnya? Kita akan lihat sama-sama. Sebelum kita tutup, Evelyn kelas. mau baca-baca dulu nih siaparannya Gua udah akuin masuk jujur. ya. Asik. Head up dulu. Solid, solid, Oh, solid. terima kasih. Berguru sama para suhu soalnya. Ada dari Fadil, mana namanya tadi? Yes, Rp25.000. Tapi sorry, agak-agak biasa ketika Jay ngepost di IG dan lini masa banyak yang bilang ini seperti ada arahan. Tapi Ya silakan komentar nggak? uzon Silakan, apa-apa lah. iya. Nggak? Asumsi Tuh. kalian Betul. silakan, nggak apa-apa. Gue Silakan, juga nggak apa-apa. Iya. Boleh-boleh aja Kita lagi ya. masa kelam. Stefan Rp25.000. Stefan. Tetap semangat Si timnas. Deven. Ayo berlomba dengan MU. Siapa yang duluan glory? Glory. Jadi lomba ajangnya nih. Alright, terima kasih banyak buat JM Team dan juga para punditku yang luar biasa hari ini. Mungkin kita hari ini lebih kalem daripada biasanya ya karena kita sedikit bersedih di awal. Tapi nggak apa-apa. Nantikan terus kita bersama-sama di Jumat ya. Nanti ada Yes. Yes, di Yes. Jumat bersama-sama kita makin hebohkan lagi. Terus kita akan ketemu lagi dengan tim yang sama di hari Rabu pastinya. Yoi. Rame bukan kaleng-kaleng. Dan jangan lupa juga terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Roro Jonggrang Indonesia buat LED-nya, buat JM Team semuanya juga. Dan jangan lupa untuk saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. See you!